Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Kiranya damai sejahtera menyertai kita dimanapun berada saat ini hingga selamanya di dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, jikalau kita melihat akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tidak memperhatikan bait Tuhan, yang tidak memperhatikan kemegahan, kemewahan bait Allah, yang seakan-akan puas akan apa yang telah ada, akan apa yang telah mereka lihat, akan apa yang telah mereka pakai, akan apa yang telah mereka dengarkan. Hal yang seperti ini hampir persis sama dengan apa yang dialami oleh orang-orang Israel pada zamannya Hagai. Ya, pada waktu itu Yerubabel menjadi bupati Yehuda dan kemudian Yosua bin Yosadok menjadi imam besar. Lalu kemudian mereka berkata demikian, sekarang belum waktunya untuk membangun kembali bait Allah. Kenapa? Karena mereka baru saja keluar dari pembangunan Babel. Babel kemudian dikalahkan oleh Persia. Lalu kemudian Tuhan mengizinkan memakai Raja Kores untuk bermurah hati, lalu kemudian mengizinkan mereka keluar. Dan setelah pulang, mereka melihat bahwa bait suci sudah diruntuhkan, tinggal puing-puing, tinggal reruntuhan. Mereka lebih memilih untuk mementingkan hidup mereka. Mereka lebih memilih untuk mementingkan urusan sendiri dan juga urusan keluarga mereka, urusan pribadi mereka, daripada mementingkan urusan Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, pada waktu perjanjian lama, maka keberadaan bait suci itu sangatlah penting di dalam keberlangsungan satu umat Tuhan. Nah, setelah itu bahwa Tuhan melalui Nabi Hagai memperingatkan mereka. Lalu kemudian singkat ceritanya Tuhan berkata demikian, engkau bekerja, engkau tidak mendapatkan banyak hasil. Engkau pergi memetik gandum, engkau tidak mendapatkan banyak. Engkau pergi mengkara, engkau tidak dapat banyak. Semua yang kau lakukan itu yang seharusnya mendapatkan banyak, ternyata apa yang kau dapatkan sekarang ini sangat sedikit. Apa yang menjadi penyebab itu? Lalu Tuhan menantang mereka, bangun kembali bait suci, bangun kembali baitku, bangun kembali rumahku. Maka perhatikanlah sebelum orang-orang meletakkan batu-batu untuk membangun bait suci itu, maka perhatikan kehidupanmu sebelum itu. Lalu kemudian setelah lagi dibangun bait suci, maka perhatikan lagi kehidupanmu. Mana yang lebih baik, mana yang lebih bermakna, mana yang lebih berarti, mana yang lebih punya tujuan, mana yang lebih diberkati oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata, maka mulai hari ini aku akan memberkati engkau. Hal yang sama pun berlaku bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kadangkala kita terlalu sibuk memikirkan pekerjaan kita, terlalu sibuk mengurus keluarga kita, memikirkan pribadi kita, sehingga kita tidak memperhatikan bait Tuhan, sehingga kita tidak memperhatikan rumah Tuhan, rumah Roh Kudus itu. Jikalau di zaman Hagai Bapak Ibu Saudara, bait suci yang dimaksud itu bentuknya secara fisik, tetapi namun pada saat ini bait suci yang dimaksud itu adalah tubuh kita. Betul bahwa gereja itu perlu diperhatikan. Saya sangat setuju bahwa mendirikan gereja yang bagus, yang nyaman untuk jemaat, yang menjadi berkat bagi jemaat, itu harus kita laksanakan, itu harus kita gaungkan. Tetapi yang lebih utama adalah bait suci kita, bait kita sendiri, tubuh kita sendiri. Alkitab berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus,
bait kudus, berarti yang mendiami itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah satu pribadi dari Allah Bapa. Ya, daripada Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Lalu ada banyak orang Kristen yang tidak memperhatikan tubuhnya, kesibukan dalam bekerja, kesibukan dalam mencapai karir, kesibukan dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak, tidak memperhatikan tubuhnya. Yang lebih celaka lagi, ada banyak orang yang tidak memperhatikan tubuhnya dengan menggunakan tubuhnya ini dengan hal-hal yang negatif. Minum-minum, mabuk, merokok, kebanyakan merokok, lalu kemudian banyak lagi hal-hal yang sangat negatif itu mereka lakukan tanpa menyadari bahwa tubuh mereka akan rusak. Bagaimana mungkin kita mengatakan tubuh kita ini sebagai bait Allah jikalau kita masih minum-minum dan mabuk, jikalau kita masih merokok, jikalau kita masih menggunakan obat-obat yang terlarang? Sangat tidak mungkin. Kita tidak mungkin mengundang saudara kita, kita tidak mungkin mengundang orang tua kita ke rumah kita kalau rumah kita aja itu sangat berantakan. Ketika tamu datang, maka kita akan siap-siap, kita akan sibuk menyapu, membersihkan. Ya, kita akan membiarkan dulu tamu itu berada di luar, ya, sebelum masuk ke rumah. Kenapa? Karena rumah kita berantakan. Maka kita akan bersihkan dulu. Demikian juga Tuhan. Tuhan tidak akan mau mendiami rumahnya, yaitu tubuh kita ini, jikalau tubuh kita ini kotor. Tuhan selalu menunggu rumahnya dibersihkan. Tuhan selalu menunggu tindakan kita, sikap kita yang benar untuk menjadikan tubuh kita menjadi rumahnya Tuhan yang kudus, yang bersih, yang suci. Ketika kita bersedia memiliki komitmen, maka janji Tuhan di dalam Hagai pasal 2 ayatnya yang ke-20 bagian yang terakhir, Tuhan berkata demikian, mulai dari hari ini aku akan memberkati engkau, maka berikan tubuhmu sebagai rumah Allah, maka jadikan hidupmu sebagai rumah Allah, maka rasakan, percaya, yakin bahwa mulai hari ini Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus